Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah doa malam kita. Sebelum itu mari kita bersatu teduh sejenak. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kurindu Kau selalu di dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, celikkan mata kami, jamah hati kami. Kami rindu hadirat Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau menyerukan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita katakan, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah doa malam kami ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Menaikkan doa syukur kami, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Allah yang kudus juga hadir di tengah-tengah persekutuan doa malam kami ini. Tuhan berkati kami, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang masih ada di rumah. Ketika kami boleh beribadah bersama-sama walaupun kami saat ini berjauhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap ada di tengah-tengah kehidupan kami, memimpin kami, menguasai kami, memampukan kami untuk senantiasa tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang sedang kami hadapi, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini Tuhan, Tuhan yang boleh menopang kami, Tuhan yang boleh memampukan kami untuk kami boleh melihat anugerah dan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bapa di surga, malam ini di tengah-tengah doa malam kami akan disapa lewat satu kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, khususnya Bapak Ibu yang ada di rumah. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya ketika mereka duduk manis, ketika mereka boleh benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran mereka, khususnya hati mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar fokus kepada firman-Mu, sehingga firman yang hendak kami mau dengarkan benar-benar menguatkan kami, sehingga iman kami terus teguh di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Bapa, hadirlah, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami siap untuk merenungkannya. Berfirmanlah, di dalam Yesus kami telah berdoa dan kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya kita terus tetap setia, sukacita, dan tetap sehat karena Tuhan yang senantiasa melindungi keadaan kita. Amin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebelum kita naikkan doa-doa kita pada malam hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 113 sampai ayat 120. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Kita akan membacakannya, khususnya saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 113 sampai ayat 120. Kalau kita sudah menemukannya Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara yang ada di rumah, saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman-Nya. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sangga Kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau, aku takut kepada penghukuman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia pernah menegur dengan keras umat Israel karena mereka mendua hati. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 katakan, di satu sisi bangsa Israel dikatakan sebagai umat Tuhan, taat dikatakan kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain Bapak Ibu dan Saudara, mereka mengikuti raja mereka yaitu Ahab. Di mana Raja Ahab waktu itu dikatakan menyembah berhala. Bapak Ibu dan Saudara, dalam teks yang kita baca tadi pemazmur menegaskan sikapnya untuk tetap setia kepada Tuhan dan Tauratnya. Di matanya jika bimbang sama saja dengan dosa. Ayat 113 tadi dikatakan, di matanya sikap bimbang sama saja dengan dosa. Artinya di mata Tuhan sikap bimbang itu dikatakan sama saja dengan dosa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, contoh orang yang bimbang di dalam perjanjian lama ialah Raja Ahab. Dikatakan di sana dalam kemenduahan hatinya, ia akhirnya menyerah kepada nafsu serakah dan menyalahgunakan kekuasaannya kepada raja
untuk merampas tanah rakyatnya. Nanti kita bisa lihat 1 Raja-Raja 21. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian pertama ayat 113 sampai 120, di sini pemazmur yakin Tuhan akan menghakimi, dikatakan orang yang sesat karena kebimbangannya. Tuhan akan menghakimi terhadap orang-orang yang bimbang terhadap Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dengan situasi kita saat ini, situasi pandemik yang kita hadapi, yang kita sedang alami sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara, sepertinya layaknya sebuah drama penuh dengan liku-liku kehidupan. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika akan memasuki kehidupan yang baru setelah pandemik ini berakhir. Tetapi Bapak Ibu, hanya Tuhan sang penulis naskah dan sutradara kehidupan kita yang mengetahuinya. Sebagai pelakon kehidupan dikatakan kita hanya bisa pasrah dan berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa mengikuti naskah yang Dia tuliskan dan memainkan peran sesuai dengan arahan sang sutradara kita yang terbaik. Taat pada skenarionya. Di dalam hidup kita Bapak Ibu, ketika kita menjalani kehidupan ini dikatakan kita harus taat apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan kita jangan takut, dikatakan kita jangan mengerutu, dikatakan kita jangan protes, dikatakan kita jangan khawatir, tidak perlu heran, apalagi dikatakan heran ragu menjalaninya. Tetapi di sini mau dikatakan percayalah kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan segala isinya. Allah yang bersama dengan kita akan menopang dan menyokong kehidupan kita, membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada kesejahteraan, membawa kita kepada kedamaian dan kebaikan dengan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu dan Saudara, dari Mazmur 119 yang tadi kita baca ayat 113 sampai 120, di sana dikatakan Daud berdoa kepada Tuhan. Daud memohon anugerahnya selalu mencukupi dirinya. Dalam Mazmur ini ia memohon bahkan sampai 2 kali, di ayat 16 dan 17 kita bisa melihat. Ayat 16 dikatakan Tuhan topanglah aku. Ini yang disampaikan Daud kepada Tuhan lewat doanya. Ini yang diserukan Daud kepada Tuhan lewat doanya. Tuhan topanglah aku dan Tuhan sokonglah aku. Ayat 16 dan 17 ini yang menjadi seruan Daud Bapak Ibu ketika dia mengalami banyak hal di tengah-tengah kehidupannya. Ia melihat dirinya sebagai pelakon. Ia melihat dirinya dikatakan adalah seorang pelakon hidup tidak mampu menunaikan tugas-tugasnya di dunia dengan kekuatan sendiri, memainkan perlu sang sutradara agung yang mengatur, yang menata, yang mengarahkan jalan hidupnya. Dia membutuhkan siapa? Sutradara yang agung adalah Tuhan. Dia yakin Allah mampu memberikannya pengharapan dalam hidup serta keselamatan dari masa ke masa. Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, yang mampu memberikan perlindungan di tengah-tengah kehidupan yang sedang dia hadapi, di tengah-tengah mara bahaya yang sedang dia alami. Sehingga apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kondisi yang dialami Daud waktu itu, dikatakan bagaimana dia terus datang kepada Tuhan. Dan di ayat 16-17 dia berseru, Tuhan topanglah aku, Tuhan sokonglah aku. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita juga ketika Tuhan izinkan pandemik ini masih berlangsung sampai di bulan ini, bulan Juni. Ini hari yang kedua di bulan Juni kita lewati, kita masih dalam situasi
menjalani PSBB. Kita harus stay di rumah. Terkadang membuat kita bosan. Tapi ini yang harus kita jalani. Ini yang harus kita hadapi. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari dikatakan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun situasi kita saat ini, janganlah menjauhkan dirimu. Janganlah memisahkan dirimu. Apalagi meninggalkan dan lari dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu tidak peduli keadaan seperti apa yang saudara sedang alami. Tidak peduli seperti apa keadaan kita saat ini. Tapi satu hal yang pasti bahwa jika kita masih bisa bertahan dan masih dapat berdiri menghadapi kenyataan, menghadapi hidup ini. Itu karena ada kuasa Tuhan yang menopang kita. Amin ya. Itu karena ada kuasa Tuhan yang menopang Bapak Ibu. Itu karena ada kuasa Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita bisa menjalani setiap situasi yang kita sedang hadapi sampai hari ini. Sebuah kuasa yang tidak dapat terlihat oleh mata jasmani. Tetapi batin ini dapat merasakannya. Dikatakan kita mungkin tidak bisa melihat. Tetapi dikatakan bagaimana kita bisa merasakan. Kita dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan itu senantiasa mengalir dalam hidup kita. Bagaimana topangan tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sokongan yang Tuhan berikan kepada kita senantiasa. Sehingga sampai pada hari ini pun kita ada dikatakan. Bukan karena siapa-siapa tapi karena adanya kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasakan dan nikmatilah indahnya hidup dalam komitmen mencintai firman Tuhan. Karena ini yang dilakukan oleh Daud. Apapun yang sedang dialami Daud, tantangan, rintangan, bahaya. Dikatakan ketika dia juga dikejar-kejar musuh. Tapi bagaimana Daud itu dikatakan sangat mencintai firman Tuhan. Sangat taat kepada firman Tuhan. Sangat rindu akan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya apapun yang dialami Daud waktu itu dikatakan. Bagaimana dia merasakan sokongan Tuhan. Bagaimana dia merasakan topangan Tuhan. Di tengah-tengah menjalani situasi yang buruk sekalipun. Mari Bapak Ibu dan Saudara, lewat doa malam kita pada malam hari ini juga, saya dan Bapak Ibu diingatkan kembali. Mari, apapun situasi kita pada saat ini, suka, duka. Sepertinya kita mau berlari dari kehidupan kita saat ini. Sepertinya kita mau meninggalkan keadaan kita saat ini, sepertinya kita mau cepat-cepat meninggalkan situasi ini. Tetapi sepertinya kita tidak mampu. Tetapi pada malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita mau diingatkan. Tidak peduli keadaan kita seperti apa. Apapun yang sedang kau hadapi saat ini, Tuhan mau ingatkan kita satu hal yang pasti. Bahwa jika kita masih bisa berdiri menghadapi kenyataan hidup ini, kita masih bisa bertahan, dikatakan. Bapak Ibu, saya mau katakan kembali, itu semua karena kuasanya Tuhan. Karena topangan Tuhan. Kita bisa bertahan sampai hari ini bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekayaan kita. Bukan karena kuat gagah kita dikatakan. Tapi Tuhan mau katakan itu karena topangan tangan Tuhan. Itu karena sokongan tangan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan tetaplah percaya kepada firman-Nya. Tetaplah percaya kepada firman-Nya. Karena firman-Nya yang akan menopang kita. Karena firman-Nya yang akan memberikan sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh belajar dari Daud.
Bagaimana ketika dia datang berseru kepada Tuhan, tantangan, rintangan, masalah hidup yang dia sedang hadapi. Tapi di ayat 16 dan 17 dia serukan lewat doanya, Tuhan topanglah aku, Tuhan sokonglah aku. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami sama seperti Daud, kami berteriak kepada Tuhan, kami melihat diri kami sebagai pelakon, kami tidak bisa mengerjakan itu dengan seorang diri. Tapi bagaimana kami membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami. Kondisi yang kami hadapi saat ini, itu tidak membuat kami takut. Itu tidak membuat kami khawatir. Itu tidak membuat kami meninggalkan Tuhan. Itu tidak membuat kami jauh dari persekutuan. Tetapi kondisi yang Tuhan izinkan ini pun, kami mau katakan Tuhan terus menopang kami. Ada kuasa Tuhan yang boleh menyokong kami. Ada kuasa Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Dan kami sudah rasakan, dan kami sudah alami. Sampai pada hari ini kami bisa bertahan, kami bisa hidup, kami bisa berdiri. Semuanya karena topangan dan sokongan tangan Tuhan. Bapa, berkati kami seluruhnya, khususnya jemaat-jemaat Tuhan. Kuatkan iman mereka. Apapun dan bagaimanapun situasi kami saat ini, kami tidak akan menjadi orang percaya yang gampang jatuh. Tapi biarlah Bapa kami benar-benar taat dan setia kepada kehendak Bapa. Khususnya kami taat kepada kebenaran firman. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami, dan yang akan membawa kami ke jalan yang benar. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan Tuhan firman-Mu. Kami serahkan juga doa-doa kami pada malam hari ini. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Kita akan masuk ke dalam sesi doa kita. Tetapi sebelum itu, kita mau kembali menyembah nama Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami pada saat ini, cobaan apapun yang kita rasakan pada hari ini, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi Tuhanlah yang akan menopang kita. Tuhan akan merendah tangannya untuk menolong kita. Kita katakan, apa yang kau alami kini? Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
Kita akan masuk ke dalam pokok doa kita. Pokok doa sudah tertera di slide. Kita akan berdoa. Pokok doa yang pertama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19. Penyebarannya serta efeknya mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, PSBB, keamanan, pembatasan jalur transportasi melalui darat, laut, dan udara, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Kita mau berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan, yang akan dikerjakan, dan serta yang akan sedang dirancang. Kita berdoa juga untuk setiap pemerintahan dalam bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita juga berdoa, kita meminta topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan penghiburan Tuhan bagi Indonesia dan bagi dunia di tengah pandemik yang memicu darurat kesehatan, kehancuran perekonomian global, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, serta ancaman kejahatan dan kelaparan. Kita juga mau berdoa untuk buat orang-orang yang mengalami sakit wabah corona, biar Tuhan berikan kesembuhan dan mujizat, serta tidak ada kematian. Kita angkat suara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami sorga, yang bertatah dalam kerajaan sorga, kami mau mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pemerintah, mulai dari menangani COVID-19 ini dalam penyebarannya serta efeknya. Kami berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau tetap memberkati dan juga memelihara bangsa dan negara kami walaupun dalam pandemik ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjamah bangsa dan negara kami, bahwa Engkau akan ada terus ya Tuhan pada bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hal-hal yang pada saat ini sedang dalam keadaan sulit ya Tuhan, khususnya dalam keadaan ekonomi, pendidikan, PSBB, mulai dalam keamanan juga ya Tuhan, dalam transportasi. Kami ya Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja, bahwa Engkau ya Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, yang juga akan dirancang oleh bangsa dan negara kami untuk para pemerintah kami. Oh Tuhan, kami menyerahkan para pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, mulai dari wali kota, gubernur, kecamatan, RT dan RW, semuanya Tuhan yang pada saat ini harus menangani COVID-19 ini ya Tuhan, untuk menangani dan juga melindungi dan juga menyertai kami ya Bapa. Engkau tolong kami ya Bapa, biarlah bangsa dan negara kami tetap dalam naungan Tuhan. Engkau tolong berikan hikmat dan juga kesabaran untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemerintah kami ya Bapa. Khususnya juga ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang harus mengambil keputusan ya Tuhan. Engkau tolong mereka. Bapa kami sorga, kami juga berdoa, kami membutuhkan topangan tangan Tuhan, kami membutuhkan pemeliharaan Tuhan, kami membutuhkan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau pandang kami ya Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami penghiburan dalam menangani COVID-19 ini ya Bapa. Mungkin Tuhan pada saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, merasakan mulai penderitaan ya Tuhan, dan juga kehancuran perekonomian global serta ancaman kejahatan. Engkau ya Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Engkau tolong ya kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang telah terkena penyakit virus corona ini Bapa. Kami bersyukur karena sudah banyak orang yang sembuh ya Bapa, tapi kami tetap berseru kepada Tuhan untuk setiap orang-orang yang terkena penyakit wabah corona ini Bapa. Engkau sembuhkan mereka, setiap alat-alat, bahan makanan dan minuman, segalanya ya Tuhan yang mereka gunakan, itu dapat menjadi jalan untuk mujizat daripada Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ya Tuhan setiap seru doa kami. Kita masuk ke dalam pokok doa kita yang kedua. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk seluruh dokter, perawat, staf rumah sakit, cleaning service yang setiap hari harus menghadapi pasien, kematian, dan COVID-19 ini. Serta masyarakat awam lainnya yang juga harus menghadapi efek pandemik ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan rohani, fisik, dan mental. Kita juga berdoa kiranya Injil bisa terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, streaming, radio, TV, traktat, telepon, dan lain-lain. Sehingga di tengah pandemik ini pun Tuhan tetap berkenan menggenapi kaum pilihannya. Kita juga berdoa untuk semua umat Kristen agar tetap percaya kepada kedaulatan Allah dan terdepan dalam memberi pengharapan kepada yang lain bahwa virus ini
pasti berlalu dari bangsa dan negara kita. Kita angkat suara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami sorga, kami juga berdoa kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan orang-orang yang terdepan, orang-orang yang ada di garis terdepan ya Bapa. Khususnya untuk para dokter, untuk para perawat, staf rumah sakit, cleaning service. Mereka ya Tuhan yang harus menghadapi langsung setiap orang-orang yang sakit, terkena virus corona ini ya Bapa. Engkau tolong mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat, Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Mulai dari rohani, fisik, mental, Engkau ya Tuhan menjamah mereka sehingga mereka tidak merasa lelah, mereka tidak merasa putus asa, tetapi ya Bapa mereka terus sabar dan juga kuat dalam menangani dan juga menghadapi virus corona ini ya Bapa. Engkau tolong juga ya Tuhan para masyarakat awam yang juga menghadapi virus corona ini. Kami bersyukur ya Tuhan setiap orang-orang yang terpanggil dan juga yang mau merelakan dirinya Bapa untuk menghadapi dan juga menangani setiap virus corona ini Bapa. Engkau juga memberkati dan melindungi mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan mereka kekuatan dan juga kesabaran. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Injil tetap terus diberitakan dalam segala hal-hal media ya Tuhan yang pada saat ini sedang dipakai. Sudah banyak orang-orang ya Tuhan yang pada saat ini mulai barkan Injil ya Tuhan dari manapun. Engkau tolong ya Tuhan Yesus, biarlah ini dapat menjadi jalan untuk menggenapi setiap mujizat Tuhan, untuk menggenapi setiap kaum pilihan Tuhan. Engkau tolong mereka ya Bapa, Engkau tolong kami juga Tuhan, biarlah dalam setiap penyebaran ini, penyebaran Injil ini dapat terus menguatkan kami. Bapa kami sorga, kami juga berdoa untuk setiap umat Kristen agar tetap percaya kepada kedaulatan Allah. Engkau tolong ya Tuhan, biarlah kami orang-orang terdepan ini ya Bapa untuk tetap terus menjadi teladan dan juga dapat dilihat orang bahwa harus tetap kuat, dan juga kami yakin dan percaya bahwa virus corona ini akan berlalu, virus corona ini akan pergi dari bangsa dan negara kami. Engkau tolong kami ya Bapa. Ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa orang-orang Kristen pada saat ini terus menguatkan iman mereka Bapa, dan juga tidak melupakan kedaulatan Allah. Tapi kami mau ya Tuhan terus menyerahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga orang-orang dapat melihat bahwa virus corona ini dapat berlalu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan siap seluruh doa kami dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk pokok doa kita yang ketiga, tetapi sebelum itu kita kembali menyembah nama Tuhan. Kita mau mengatakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan, yang selalu memimpin langkah kita. Di setiap saat, di setiap kerja kita, Tuhan akan terus menenangkan hati kita dan juga melindungi. Dan di laut tenang, tetap tanganku kita katakan di malam yang gelap, di malam yang gelap tenang, di taman indah dan segar, di taufan tetap
Kita akan masuk ke pokok doa kita yang ketiga. Kita berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kita, agar Tuhan memberikan perlindungan dan kesehatan dalam kondisi saat ini. Khususnya mereka yang masih harus bekerja atau melakukan perjalanan di tengah situasi ini. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, terkhusus para orang tua kita yang rentan terjangkit virus ini. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran di rumah. Kita berdoa agar mereka tetap sehat dan dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka. Kita juga berdoa untuk pelayanan gereja tetap berjalan, terlebih untuk menghiburkan dan menguatkan para jemaat dan membawa jemaat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Serta pelayanan yang sedang digumulkan seperti misi atau penginjilan GMI Bahtera di Kalimantan Selatan, pelayanan Guru Injil David Nugroho di Suarga, dan juga Kalimantan Selatan, perizinan tempat beribadah di Pastori Sanggar Hurib, dan proses pengurusan balik nama sertifikat tanah di Batu Lincin. Kita juga berdoa untuk setiap pribadi kita berdoa untuk keluarga kita, untuk setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berdoa untuk suami kita, untuk istri kita, anak-anak kita, saudara kita, orang-orang yang jauh, saudara kita yang jauh daripada kita, maupun yang ada di rumah bersama dengan kita. Kita angkat suara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kami, agar diberikan perlindungan dan kesehatan dalam kondisi saat ini. Khususnya Tuhan, mereka yang masih harus bekerja dan melakukan perjalanan di tengah situasi ini. Bapa, Engkau kuatkan keluarga kami, Engkau kuatkan jemaat-Mu ya Bapa, supaya ketika dalam bekerja, ketika ada di rumah, di luar, ketika mereka harus melaksanakan setiap kewajiban mereka, lindungi kami, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada jemaat-Mu satu persatu Engkau lindungi ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Engkau tolong ya Bapa. Bapa kami sorga, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, khusus para orang tua kami ya Bapa. Engkau tolong ya Tuhan para orang tua kami, untuk setiap keluarga kami ya Bapa yang rentan terkena penyakit ini. Engkau tolong mereka ya Bapa. Engkau kuatkan mereka. Engkau Tuhan kuatkan iman mereka. Ajari mereka untuk tidak takut, ajari mereka untuk tidak cemas, tetapi mereka mau menyerahkan diri mereka kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan, untuk para adik-adik yang pada sini harus belajar di rumah. Mereka mungkin sudah merasa bosan, atau mereka merasa terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak kewajiban, pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah kepada mereka. Tapi ya Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, ajari mereka untuk tetap terus sabar dan juga terus menyerahkan diri mereka kepada tangan Tuhan saja. Khususnya Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan ujian, Engkau tolong mereka ya Bapa. Engkau berikan persiapan dan juga kecerdasan pendidikannya Tuhan, dan juga ketika mereka melaksanakan ujian mendapat terus bersemangat dan juga tidak takut ataupun khawatir, tetapi mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja agar pelayanan gereja tetap berjalan ya Tuhan, walaupun dalam pandemi ini banyak hal-hal yang terhambat dan juga tidak dapat bertemu langsung dengan para jemaat, tapi kami akan percaya Tuhan Engkau memberkati kami, dan juga perjalanan dalam setiap gereja ini dapat terus dijalankan pelayanannya ya Tuhan. Khususnya kami juga berdoa ya Tuhan untuk Guru Injil David Nugroho di Suarga. Engkau tolong kuatkan mereka, David Nugroho dan juga keluarga ya Tuhan. Engkau kuatkan anak-Mu ini, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, kesabaran ketika ia menginjili dan juga harus menangani para jemaatnya. Engkau tolong ya Bapa. Dan juga untuk perizinan dan juga balik nama Sanggar Hurib maupun di Batu Lincin, Engkau tolong Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan yang harus dijalankan itu dapat menjadi ikut campur tangan dalam tangan Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Engkau berkati Mama Bapak yang di Palembang, Engkau berkati juga Kak Ceceng, Kak Ika, Bang Jos, dan juga Bang Gunawan, Bang Kirdes. Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau kuatkan kami walaupun kami terpisah, Engkau menguatkan kami dan juga melindungi kami, jauhkan kami dari virus corona, khususnya Mama Bapak ya Tuhan yang hanya tinggal di rumah. Engkau tolong ya Tuhan supaya tetap kuat, tetap sehat, dan juga tidak bosan, tetapi terus menyerahkan diri mereka kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk di rumah ini. Engkau berkati ya Tuhan Bang Eben, Kak Riris, Abi dan Ogi. Engkau berkati juga story ini. Lantai 1, 2, dan 3 Engkau memberkati dan melindungi. Engkau tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Engkau ya Tuhan menjamah rumah ini dan juga para tetangga kami depan, belakang, kanan, kiri.
Engkau memberkati ketika mereka bekerja, ketika mereka harus melaksanakan setiap tugas mereka. Engkau juga memberkati dan melindungi mereka. Jauhkan mereka dari virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ya Tuhan melindungi kami. Engkau ya Tuhan memegang setiap tangan kami. Engkau Tuhan ikut campur dengan dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjamah kami dan menguatkan iman kami. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap sabar. Ajari kami untuk tetap terus menyerahkan diri kami kepada Tuhan saja. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap terus berpegangan Tuhan saja. Sehingga walaupun dalam keadaan sulit pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ya Tuhan terus bersama dengan kami dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami menderita pada saat ini, walaupun kami merasakan kesulitan karena virus corona ini, tapi kami anda percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau ya Tuhan ada bersama kami walaupun dalam keadaan penderitaan. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan setiap seluruh doa kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami yang ada di pastori dan juga para jemaat-Mu yang ada di rumah, Engkau memberkati, melindungi mereka. Dan juga dalam doa ini ya Tuhan, kami dan percaya bahwa Engkau mendengar kami, bahwa Engkau ya Tuhan ada bersama dengan kami. Telinga-Mu ya Tuhan tidak berpaling dalam kami, tetapi Engkau memandang kami, Engkau mengasihani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus itulah yang akan memberkati, menyertai, bahkan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, silakan duduk, kita bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kesetiaannya untuk boleh terus setia dalam mengikuti doa-doa kita, sehingga pada akhirnya apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap seruan-seruan kita. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama mungkin mengingatkan saja Zoom Fellowship untuk P2 itu tetap hari Kamis jam 7 malam untuk kaum bapak atau P2MI. Yang kedua ibu-ibu atau PWMI itu Zoom Fellowship-nya itu hari Jumat jam 19 WIB jam 7 malam. Pemuda seperti biasa Sabtu jam 7 malam, kemudian PRMI Sabtu jam 3 sore. Mari Bapak Ibu kita mengingatkan pasangan kita mengingatkan anak-anak kita yang ada di rumah supaya mereka ikut bergabung dalam Zoom Fellowship. Ini salah satu yang menguatkan iman kita. Yang kedua Bapak Ibu mengingatkan juga kami dari hamba Tuhan program bernyanyi bersama. Jadi Bapak Ibu dimohon pujian kita tentang pelangi kasih, mari kita mempersiapkannya, latihannya dengan baik sehingga pada akhirnya kita nanti bisa merekamnya sesuai dengan suara-suara yang sudah ditentukan.
Dan kita percaya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan pujian kita secara bersama-sama nantinya. Itu saja yang bisa kami umumkan. Terima kasih buat kita semuanya. Tetap sehat, Tuhan yang terus memberkati kita. Amin.